Selamat datang Sobat Opreker Handphone, bersama saya Joko Gendil Smart. Sekarang ini saya ada LCD Xiaomi Redmi 4A. LCD-nya masih bagus dan touchscreen-nya pecah. Kemudian kita akan bereksperimen belah LCD ini dan kemudian kita akan ganti dengan touchscreen yang baru. Dan ini untuk perlengkapannya sebelumnya sudah saya bongkar. Oke, dan kita lanjut. Sebelum kita belah, kita akan tes dulu kondisi dari LCD-nya. Kita akan pastikan LCD-nya ini masih bagus dan hanya touchscreen-nya saja yang pecah. Oke, kita nyalakan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kita di sini bereksperimen membelah LCD dari Xiaomi Redmi 4A. LCD masih bagus, touchscreen-nya pecah. Kita akan ganti touchscreen-nya. Oke, bisa kita lihat untuk LCD-nya masih bagus ya. LCD-nya ini masih bagus, dan kemudian kita lanjut saja. Kita ingin barbar saja ya. Di sini saya menggunakan kawat pembelah LCD yang biasanya digunakan ya, pada umumnya biasanya menggunakan seperti ini. Beda dengan video yang sebelumnya, saya menggunakan benang layangan. Di sini saya akan menggunakan kawat. Tetapi untuk memanasinya kita tetap menggunakan blower. Jadi kita tidak menggunakan separator di sini. Oke, sebentar, ini kita gulung dulu kawatnya. Jadi kalau kawatnya ini nekuk, itu bisa mudah putus ya. Kita lanjut, kita panasi dulu. Jadi kita panasi merata, jangan terlalu panas. Kita barbar saja ya, belah LCD dengan alat seadanya seperti ini tanpa menggunakan separator. Jadi ini buat teman-teman pemula yang ingin mencoba, silakan coba saja. Kita hanya berbagi pengalaman saja di sini. Oke, untuk langkah awalnya kita akan coba cari celah dulu di pojokannya ya. Kita gunakan plastik mika tipis. Kita cari celah saja agar tidak salah melepas ya. Jadi kita pastikan di bawah touchscreen, di atas Polaris. Kadang-kadang kita belahnya ini salah, belahnya di bawah Polaris, jadi akhirnya LCD-nya rusak ya. LCD-nya rusak, jadi tidak ada gambar. Jadi kita pastikan kawat ini ya, kawat ini kita tempel di bawah touchscreen, di atas Polaris ya. Makanya kita tadi bikin celah dulu menggunakan plastik mika tadi ya. Oke, kita coba. Ini kawatnya sudah kita pasang ya. Jadi ketika kita menaruh kawat ini, menyelipkan kawat ini, ketika kita tarik itu berat, itu bisa dipastikan di bawah Polaris ya. Kalau di atas Polaris itu tarikannya enteng ya. Oke, kita tarik saja. Jadi karena tidak menggunakan separator, kita nariknya searah saja, gantian dari arah kiri, arah kanan, gantian seperti itu ya.
Oke, kita bisa panasi lagi. Jadi tarikannya ini empuk, agak mudah ya kalau kita menggunakan kawat dibandingkan menggunakan benang layangan. Itu agak susah ya. Ini enteng tarikannya ya. Dan sekedar tambahan lagi, kita ulangi lagi, ketika kita meletakkan kawatnya jangan sampai di bawah polaris. Dan perbedaannya kalau kita salah meletakkan kawatnya di bawah polaris, itu ketika kita tarik itu kuat sekali ya, jadi nggak empuk gitu, agak keras tarikannya, itu pasti salah ya, pasti salah. Jadi kalau saya lebih amannya seperti di awal tadi, kita awali dulu cari celah menggunakan plastik mika di pojokan saja. Kita pastikan di atas polaris ini ada celah ya. Kemudian kita bisa kasih plastik saja yang bagian atas. Karena apa? Karena kita menggunakan blower, kalau kita diamkan sebentar saja ini lemnya akan lengket lagi, karena kaca dari touchscreen-nya ini dia adem ya, kembali dingin seperti itu. Beda dengan kita menggunakan separator, itu panasnya merata dan terus panas ya, dia terus panas, jadi lemnya tidak kembali lengket karena kaca dari touchscreen-nya ini tetap panas. Kalau kita menggunakan blower seperti ini, ketika kita lepaskan blowernya dan kemudian kita lanjut narik kawatnya, itu di bagian atas lama-lama akan kembali dingin, dan ketika dingin lemnya itu nempel lagi. Maka kita kasih ganjelan plastik seperti itu agar tetap renggang. Oke, kita lanjut tarik. Jadi ketika kita kasih ganjelan plastik di bagian atas, ini otomatis dia akan tetap renggang, dan ketika LCD-nya ini dingin, itu lemnya tidak menempel lagi atau tidak lengket lagi ya. Oke, kita lanjut tarik seperti ini. Dan ini cukup mudah ya. Maksud saya lebih mudah ketimbang menggunakan benang layangan seperti video saya yang sebelumnya. Ketika kita menggunakan kawat ini, tarikannya empuk ya. Tarikannya empuk, halus, dan tidak terasa berat. Oke, coba kita dorong ke atas, kita tarik ke bawah maksudnya. Kita tarik ke bawah seperti ini agar yang bagian bawah juga ikut renggang. Kita lanjut lagi, tinggal sedikit bagian bawah. Bagian bawah ini pas di atas fleksibel ya, kita harus hati-hati. Hati-hati nariknya, jangan terlalu dipaksa. Kalau masih keras kita panasi lagi. Oke, kita tarik lagi. Dan ini hampir selesai ya. Oke, kita bisa tarik bersamaan, kita tarik. Dan sudah terlepas. Kemudian di sini harus pelan-pelan ya, karena masih lengket. Nah, ini kita rapikan dulu. Jadi kawatnya ini mudah melipat sendiri ya, nekuk sendiri seperti itu. Dan kalau nekuk, kalau kita tarik pasti putus. Kita rapikan dulu. Dan ini sudah terlepas ya. Oke, kita tinggal lanjut saja
membersihkan lemnya. Ini kita singkirkan saja. Kita tinggal membersihkan lemnya, dan di sini adalah proses yang paling lama ya untuk membersihkan lemnya itu. Oh ya, sebelum kita bersihkan lemnya, saya lupa, kita coba tes kembali ya. Kita tes kembali dan pastikan LCD-nya masih bagus. Jadi jangan dibersihkan dulu ya. Nanti kalau kita bersihkan dulu, capek-capek kita bersihkan, ternyata LCD-nya rusak. Kita tes dulu. Oke, masih kelihatan gambar Mi ya. Kita lihat bagian bawah ada gambar, dan kita pastikan gambarnya masih penuh. Oh, ini saya kasih cairan. Ini saya menggunakan bensin bensin petralik. Ini saya mencoba gimana bagus apa enggak gitu. Ya, kalau LCD-nya oke ya, masih bagus ya. Tadi bisa kita lihat masih penuh gambarnya. Nah, ini kita gunakan bensin petralik seadanya. Dan hati-hati jangan sampai tumpah di bagian pinggirannya, takut masuk ke dalam. Ini saya menggunakan silet, saya kerik. Dan sebenarnya ini videonya sebagian saya potong ya, karena terus terang saja proses membersihkan sisa-sisa lemnya ini lama sekali, sangat tebal sekali. Jadi prosesnya itu bisa setengah jam saya membersihkan sisa-sisa lemnya ini ya. Dan ketika menggunakan silet, hati-hati jangan sampai kegores LCD-nya, nanti LCD-nya bisa garis atau baret ya. Ini lemnya masih banyak sekali karena tadi saya gunakan tisu lama banget bersihnya. Saya gunakan silet seperti ini, lemnya masih banyak. Jadi terus terang saja proses melepas touchscreen-nya ini, kalau maksud saya begini, proses melepas touchscreen-nya ini cepat ya, tidak begitu lama. Yang lama adalah proses membersihkan lemnya. Kita bersihkan saja. Ini lemnya masih banyak sekali ya. Jadi proses membersihkan lemnya ini setengah jaman, 30 menit baru bersih ya. Bersih dalam arti kinclong. Kinclong berarti layak jual ya, bukan asal-asalan. Kita bersihnya sampai bersih dan layak jual agar user tidak komplain. Jadi seakan-akan LCD ini seperti baru. Oke, kita bersihkan lagi. Jadi memang proses membersihkan LCD-nya ini sangat lama. Dan hanya sekedar tambahan saja, jadi saya biasanya gini, saya biasanya menggunakan thinner ya, atau bensin untuk membersihkan lemnya. Dan nanti untuk membersihkan dari apa ya namanya, burem. Jadi ketika kita gunakan thinner ataupun bensin itu, nanti setelah lemnya ini bersih, itu terlihat ada kusam atau buram seperti itu. Kemudian agar LCD-nya ini terlihat kinclong, itu kita kasih minyak kayu putih. Saya bersihkan menggunakan minyak kayu putih agar tidak kusam. Setelah itu kita gunakan tisu basah untuk membersihkan minyak kayu putihnya agar tidak lembab.
Lalu kita lanjut bersihkan menggunakan tisu yang kering dan hasilnya kinclong. Oke, ini sudah siap semua, kita akan tes touchscreen-nya. Kita tes touchscreen-nya dulu. Ya. Kita tes seperti ini saja ya touchscreen-nya. Biasanya touchscreen-nya tidak ada yang rewel, biasanya bagus ya. Kita tes dulu. Ini bezelnya, pinggirannya itu udah pada rontok ya, jadi kurang rapi ini bezelnya. Atau premnya ya, prem yang buat dudukan LCD maksud saya, itu banyak yang rontok. Oke, ini masih kelihatan burem tadi ya, karena di bagian dalam touchscreen ini ada plastiknya juga, belum kita lepas. Jadi kita tes touchscreen-nya. Oke, touchscreen-nya sudah bisa bergerak. Kita bisa tes yang lain-lainnya dan kita pastikan touchscreen-nya ini mantap ya, karena biasanya tidak ada yang rewel, udah sering saya mengganti ya. Kita yang penting tes gerak saja sudah mantap lah, kita anggap mantap saja. Oke, dan ini untuk tambahan lagi, sekali lagi, karena kita tidak menggunakan lem OK, jadi untuk menghindari apa ya, sebentar, ini kita persiskan dulu di premnya LCD-nya. Maksud saya begini, agar touchscreen ini tidak menempel langsung pada LCD-nya, karena kita tidak menggunakan lem OK. Jadi di sekeliling touchscreen-nya nanti kita akan kasih double tip untuk mengganjel agar touchscreen ini tidak menempel langsung pada LCD. Karena kalau menempel langsung pada LCD itu nanti akan semacam ada lembab atau angin seperti itu, dan nanti akan kelihatan ya, akan kelihatan kayak ada uap seperti itu. Jadi triknya seperti ini ya, kita bisa potong double tip ya, yang tipis saja. Kita kira-kira saja ketika kita tempel di sekeliling touchscreen-nya ini tidak masuk ke dalam, agar tidak menutupi gambar ya. Jadi di luarnya saja. Nah, kasih double tip seperti ini. Kalau merasa double tipnya ini masih terlalu tipis, kita bisa timpa lagi. Jadi kita rangkep dua ya. Kita rangkep dua double tipnya. Jadi pinggirannya kasih ganjelan seperti ini. Ini untuk menghindari, sekali lagi, agar touchscreen ini tidak menempel pada LCD, karena kita tidak menggunakan lem OK. Jadi kita kanan kiri atas bawah kita kasih semua ya double tipnya dengan 2 lapis agar agak tinggi sedikit, karena double tip itu sangat tipis sekali ya, setipis kertas barangkali ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut saja. Jadi untuk proses membelah LCD, membelah touchscreen, berikut sampai mengganti touchscreen-nya, membersihkan, mengganti touchscreen-nya, sampai kita lem dan menunggu lemnya kering, itu butuh waktu 2 jam ya.
Jadi proses membelah dan membersihkannya itu 1 jam, kemudian rakit kembali dan menunggu lemnya ini kering itu bisa 1 jaman. Oke, kita persiskan saja dulu seperti ini ya. Persiskan, dan nanti touchscreen ini bisa menempel karena tadi kita kasih double tip di sekelilingnya ya. Sebentar, ini lengket, padahal sedikit saja tadi ya double tipnya. Oke, jadi LCD ini atau touchscreen-nya ini sudah presisi ya. Kemudian sampai di sini kita tinggal mengelem, dan untuk mengelem LCD-nya mesinnya harus kita lepaskan karena IC daripada touchscreen yang ada di fleksibel itu dia nekuk melipat di bawah mesin, jadi mesinnya harus kita lepaskan ya. Kemudian kita kasih lem, kita kasih lem saja. Dan ini videonya banyak yang saya percepat dan banyak juga yang saya potong ya, tetapi mudah-mudahan urut-urutannya ini bisa dipahami. Oke, kita tinggal tempel saja ya, persisi ya. Bagian atas memang kurang rapi karena premnya itu mungkin sudah lama jadi rapuh, banyak yang rimpel atau apa gitu bahasanya. Oke, di sini kita kasih double tip agar ini bisa lengket ya, bisa menempel IC daripada touchscreen yang menempel di fleksibelnya. Kemudian kita rakit kembali. Sampai di sini tinggal rapikan saja. Kasih double tip buat menempel baterainya. Jadi kita langsung pasang baterai dan kita rapikan semua. Baru nanti kalau sudah selesai tinggal kita ikat LCD-nya dan kita tunggu selama 1 jam agar lemnya kering. Oh, ini karet kamera ya, kita pasang saja, kelupaan tadi. Oke, kita rapikan kembali dan kita baut ulang. Backdoornya kita pasang. Ini tadi yang pecah kita tempel saja ya. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya yang di pinggirannya. Dan ini tinggal kita ikat saja menggunakan karet, kita diamkan selama setengah jam agar lemnya kering dengan sempurna. Oke, kita nyalakan lagi, kita tes lagi setelah kita lem. Ya, ini touchscreen yang kita belah tadi. Oke, kita lihat masih bagus ya. Kita lihat tanpa menggunakan stiker plastik, gambarnya bagus.
tetapi memang ada bercak ya, itu ya, tahu tuh bercaknya. Memang awalnya LCD-nya memang sudah seperti ini atau apa ya, tidak masalah karena di sini kita mengerjakan touchscreen-nya saja ya. Oke, sampai di sini tinggal kita ikat dan kita diamkan setengah jam. Oke, semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.